Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Roshida. Nah, pada malam hari ini aku akan membahas tentang hak anak, di mana aku ingin berbagi tentang apa yang sudah aku pelajari di program pelibatan orang tua dan masyarakat di jurusan aku PGBAUD. Nah, berdasarkan KHA atau Konvensi Hak Anak pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pada UU nomor 4 pada tahun 1997 tentang kesejahteraan anak. Menurut kalian, hak asasi anak usia dini itu seperti apa sih? Nah, jadi kita akan bahas apa saja yang bisa didapatkan oleh anak yang bisa kita sebut hak mereka mulai dia lahir. Jadi, setiap seorang perempuan atau seorang ibu yang hamil dalam perkawinan yang sah maupun tidak sah, ketika di rahimnya sudah tertanam bibit sebuah janin, maka itu bisa dianggap sebagai anak. Maka anak tersebut memiliki hak untuk dilahirkan. Jadi, seorang ibu ataupun seorang perempuan yang menjalankan abortus atau aborsi, maka mereka terkena pelanggaran pasal yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian pada saat anak dilahirkan, maka setiap anak tersebut memiliki hak memiliki nama dan kewarganegaraan, baik itu anak dilahirkan di negara asing, pada saat menjadi warga negara asing WNA, ataupun pada saat ibunya melakukan melakukan transmigran dari suatu negara, baik itu beda pulau ataupun beda negara, maka sang anak wajib untuk memiliki kewarganegaraan dimanapun ibunya melahirkan ataupun ibunya kembali ke tempat asalnya. Nah, seorang ibu berhak atau wajib memberikan hak tersebut kepada anaknya agar si anak memiliki warga negara. Kemudian saat si anak telah mendapatkan hak-hak tersebut, maka anak juga berhak untuk mendapatkan keluarga yang menyayangi dan mengasihi mereka. Apabila sang anak tidak dapat atau tidak memperoleh hal tersebut, maka keluarganya juga bisa terkena pasal tersebut. Akan tetapi sang keluarga, batasan menyayangi dan mengasihi anak itu kan tidak bisa terukur ya. Masing-masing keluarga itu memiliki cara yang berbeda-beda, seperti itu. Berbeda dengan halnya kondisi yang pertama tadi, misalkan dilahirkan atau tidak dilahirkan, itu sangat terukur. Maka seseorang tersebut bisa terkena pelanggaran pasal ataupun tidak. Dan selanjutnya yakni anak berhak mendapatkan kehidupan yang aman, damai, dan tenang, di mana lingkungan tersebut juga lingkungan yang sehat. Nah, apabila keluarga tidak bisa memberikan lingkungan yang sehat, maka itu seharusnya menjadi tanggung jawab rukun tetangga, rukun warga maupun pemerintah, di mana itu tugas pemerintah dan tugas tenaga kesehatan untuk bisa memberikan fasilitas atau kebutuhan-kebutuhan sang anak agar bisa memperoleh hidup dengan sehat, seperti halnya ketika dia tumbuh di usia dini, di rentan usia 0 sampai 3 tahun, maka sang anak wajib atau berhak mendapatkan imunisasi dari posyandu atau mendapatkan perawatan khusus dan secara terstruktur dan tersistematis dan terjadwal yang tertera pada buku KIA anak di posyandu, seperti itu. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kader-kader posyandu maupun catatan-catatan anak yang sudah tertera di posyandu tersebut. Kemudian sang anak tidak hanya mendapatkan perawatan kesehatan ataupun vitamin-vitamin yang diberikan oleh posyandu.
Akan tetapi semua pihak, baik itu keluarga, pemerintah, maupun tenaga kesehatan, saling berkesinambungan untuk bisa memberikan makanan yang cukup agar anak bisa tumbuh sehat dan aktif, di mana sang anak itu memang harus berhak mendapatkan perawatan maupun stimulasi supaya mereka aktif, karena dimana yang seperti yang kita tahu bahwasannya anak yang aktif terus bergerak, otot-ototnya terus bergerak, maka kerja otot itu akan meningkatkan kerja otak, berbeda dengan anak-anak yang pasif, karena anak-anak yang pasif cenderung untuk tidak menerima respon, cenderung untuk tidak menerima rangsangan dari luar, cenderung untuk berdiam diri dan hanya menjadi pengamat. Maka anak yang aktif dan pasif tentu saja mengalami perbedaan yang signifikan. Nah, di sini dibahas bahwasannya anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan stimulasi agar mereka tumbuh menjadi anak yang aktif. Selain itu, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, gitu ya, wajib belajar saat ini, wajib belajar selama 12 tahun, dimana itu sudah menjadi fasilitas ataupun program dari pemerintah, bahwasannya setiap orang tua yang tidak bisa mensekolahkan anak di tempat yang mungkin lebih baik, maka orang tua bisa memilihkan sekolah negeri terdekat dari rumah orang tua atau dari rumah seorang anak tersebut, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan itu. Dan hal ini sudah menjadi program pemerintah. Apabila masih ada anak yang terlantar, ada anak-anak yang masih berkeliaran di jam sekolah, maka orang tua maupun keluarga terdekat akan ditindaklanjuti. Seharusnya seperti itu. Nah, apabila masih terjadi banyak anak-anak yang seperti itu, seharusnya pemerintah sadar agar bisa untuk mengayomi anak-anak tersebut dan menjaring lagi, merangkul mereka yang ada di jalan-jalan untuk mengembalikan mereka dan membantu mereka agar bisa sekolah kembali. Dan karena sekolah saat ini kalau di sekolah negeri kan gratis seperti itu, jadi yang perlu dilakukan adalah agar orang tua bisa memenuhi hak anak tersebut dengan cara menyekolahkan anak di sekolah pemerintah. Nah, kemudian anak juga memiliki kesempatan bermain dan waktu santai gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang mendampingi dan menjadi orang-orang yang terlibat di lingkungan sekitar anak, maka tidak seharusnya kita banyak melarang anak untuk bermain. Mengapa? Karena itu sudah menjadi fitrah dan kebutuhan anak. Kalau kita memangkas waktu mereka bermain, maka di kemudian hari kita juga akan memangkas waktu belajar mereka. Di mana anak yang seharusnya sudah fokus belajar, misalnya di usia sekolah dasar, tapi mereka gunakan waktunya untuk bermain yang seharusnya tuntas pada saat mereka di usia dini, di antara usia 0 sampai 7 tahun. Akan tetapi kebutuhan bermain ini ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak usia dini, ternyata orang dewasa pun juga butuh yang namanya waktu bermain. Artinya kebutuhan bermain, kebutuhan waktu bersantai itu adalah waktu untuk kita sebagai seseorang tersebut untuk bisa merefleksikan diri, untuk bisa evaluasi diri, dan untuk bisa menyegarkan dan refreshing apa yang ada di dalam diri kita. Orang dewasa saja masih perlu untuk merefresh diri mereka, apalagi anak-anak seperti itu. Jadi, anak-anak tidak bisa dibebani dengan hal-hal yang itu bersikap repetitif atau hal-hal yang itu bersikap tidak fleksibel. Nah, apabila terjadi seperti itu, terjadi orang tua yang mengekang anak-anak mereka, maka perlu dipahamkan bahwasannya setiap anak pasti butuh bermain, setiap anak pasti butuh untuk bergerak, setiap anak pasti butuh untuk bereksplorasi. Maka ketika kita mendapati orang tua tersebut, mari dengan bijak untuk mengajak anak tersebut, mengajak anak yang mungkin saja kita lihat merasa terkekang, mengajak mereka untuk bersenda gurau dan mengajak atau mencari waktu luang untuk anak tersebut bisa bergabung atau ikut ke dalam kegiatan main kita. Misalnya saja kita hanya sekedar bercanda dan menyapa kecil, kemudian mengajaknya
untuk turut bermain, misalnya sepak bola di teras mereka, dan hal-hal sederhana yang lainnya. Dari hal ini kita harapkan bahwasannya anak-anak di Indonesia, anak-anak yang ada di kota kita, anak-anak yang ada di lingkungan kita, menjadi anak-anak yang bahagia, menjadi anak-anak yang tumbuh dengan bahagia, karena anak yang bahagia itu adalah anak yang cerdas. Bagaimana mungkin kalau anak tersebut mudah terkekang, tidak mendapatkan pengalaman bergerak, tidak mendapatkan pengalaman main, bagaimana otaknya akan bertumbuh, bagaimana mereka akan bergesekan dengan konflik, dan bagaimana mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Sedangkan di masa lampau, kita seringkali mendapatkan fase dimana kita bisa bermain bebas di lingkungan rumah kita bisa main gobak sodor, main benteng-bentengan, main petak umpet, dan main apapun yang bersama dengan teman-teman kita tanpa alat. Kita bergerak bebas, sehingga di sana kita banyak belajar bersosialisasi, kita banyak belajar untuk berpikir, bahkan saling beradu argumen dengan teman-teman kita. Akhirnya di situ tercetuslah suatu solusi-solusi dan aturan-aturan yang bisa kita buat sendiri. Padahal permainan-permainan itu adalah permainan sederhana, permainan yang mudah. Tapi di situ akhirnya kita bisa berpikir, otak kita bisa berkembang. Bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang? Jika anak-anak tersebut terkekang dan dibatasi geraknya, dibatasi mainnya bersama dengan teman-temannya, dibatasi kreativitas dan eksplorasinya. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang dewasa yang seperti itu. Jadilah orang dewasa yang cerdas dan bijak untuk bisa mendampingi anak-anak dengan baik dan bahagia. Seperti itu. Kemudian, anak-anak juga berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan penyanyian, tindak kekerasan, dan dari segala macam apapun bahaya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahwasannya anak-anak itu memang harus dilindungi oleh semua orang. Bahkan ada pasal yang menyebutkan bahwa ibu yang melahirkan mereka sendiri itu tidak berhak untuk mencubit anaknya. Mengapa? Karena anak dilindungi oleh undang-undang. Bahkan seorang ibunya sendiri tidak boleh menyakiti anaknya. Hayo loh, bagaimana dengan bapak ibu guru di sana yang menggunakan serangan fisik terhadap anak-anak didiknya? Nah, itu tidak patut untuk kita untuk kita lakukan pada anak didik kita atau berikan pada anak-anak didik kita, baik itu serangan verbal maupun serangan fisik ya. Karena bagi saya mendidik itu tidak harus melukai fisik ataupun melukai batin anak. Bagaimana caranya kita bisa mendidik itu dengan kasih sayang? Karena ada suatu hadis kan ya, ini hadis atau firman Allah gitu ya, bahwa suatu hadis, tapi saya lupa hadisnya seperti apa lafadznya. Lemah lembut itu dapat memudahkan segalanya, berbeda dengan keras gitu ya, karena mengeraskan hati itu akan menyulitkan sesuatu yang kita jalani, seperti itu. Jadi setiap anak memang dilindungi oleh undang-undang, bahkan dilindungi dari ibunya sendiri gitu ya. Seorang ibu dilarang mencubit anaknya. Ya, ibu dilarang mencubit anaknya karena perbuatan tersebut merupakan kekerasan terhadap anak yang melanggar undang-undang yang pada UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap anak dilarang melakukan kekerasan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Nah, di sini juga telah disebutkan ya, setiap orang, yang artinya ibunya sendiri, ayahnya sendiri tidak berhak untuk melakukan kekerasan fisik atau bahkan mencubit anak tersebut. Bahkan jika ketahuan, nah itu bisa dipidanakan loh teman-teman. Maka jadilah ya orang dewasa yang cerdas, menjadi orang tua yang bijak, dan menjadi orang tua yang mampu mengendalikan emosi dan mengendalikan dirinya, sehingga kita tidak dengan mudah melukai fisik ataupun melukai batin anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang dewasa harusnya menjadi garda terdepan untuk anak-anak kita. Ini adalah bukan dari tugasnya penyuluh keluarga berencana ya, atau menjadi tugasnya guru-guru PAUD atau guru-guru pendidikan anak usia dini, akan tetapi ini adalah tugas dari semua pihak, semua orang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak yang tumbuh sekarang itu adalah cikal bakal penerus bangsa kita. Bagaimana kalau kita melukai mereka, lalu di kemudian hari mereka melukai kita? Akankah kita akan tetap bahagia? Tentu saja sedih dan gundah gulana akan kita rasakan di kemudian hari ketika kita terus
menerus untuk melukai dan menyerang fisik mereka, seperti itu. Dan anak-anak itu memiliki hak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah, di mana mereka harus diusahakan untuk dipertahankan. Makanya saat mereka merasa tersakiti, saat mereka ditindas, karena mereka adalah makhluk yang tidak berdaya ya. Siapapun yang mendominasi anak-anak dengan cara yang tidak baik, maka itu harus ditindak dengan tegas. Dengan cara apa? Dengan cara diingatkan maupun ditegur dengan hal-hal yang itu bisa merugikan diri mereka sendiri, seperti itu. Kemudian anak-anak juga berhak untuk bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seorang dewasa yang bijak, bisa memberikan keluasan bahwa asalnya anak-anak boleh loh untuk mengekspresikan dirinya seperti apa saja gitu ya. Apabila ada sesuatu hal yang keluar dari rule dan keluar dari aturan, keluar dari norma, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, dari situ maka tugas orang dewasa berhak dan berkewajiban untuk meluruskan supaya hal-hal yang timbul itu tentu saja tidak murni dari diri anak. Kalau dalam Islam sendiri, anak yang berusia 0-7 tahun ketika melakukan penyimpangan itu adalah murni kesalahan orang tua, gitu ya. Anak sebelum balik, mohon maaf, bukan anak dari usia 0-7 tahun. Dan anak yang lalai atau menyimpang di atas usia pubertas, di atas usia balik, maka itu adalah cicilan atau warisan yang mungkin ada secuil dari apa yang dilakukan orang tua itu yang sudah melukai dari konsep hidup anak-anak tersebut, seperti itu. Jadi ternyata hak anak itu sangat kompleks sekali dan perlu banyak diperhatikan karena itu berkaitan dengan kehidupan kita dalam jangka panjang, karena anak-anak adalah penerus bangsa ini. Jadi sebaik dan sebijak mungkin kita bisa menyayangi semua anak. Kita tidak membedakan anak. Mungkin dalam pemberian materi, kasih sayang, waktu, tenaga, kita tuangkan dan kita curahkan untuk anak-anak kandung kita sendiri gitu ya, untuk anak-anak di lingkup masyarakat kecil-kecil, yaitu keluarga kita sendiri gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh ketika anak-anak kita terlibat dalam lingkungan masyarakat lalu kita sangat berpihak pada anak kita. Nah, itu tidak boleh juga. Maka kita harus berpikir secara rasional dan bijak. Kita harus menetapkan diri dengan cara netral, dimana kalau kita mengatakan anak kita salah, ya salah. Kalau misalkan anak tetangga itu salah, ya salah gitu ya. Tidak ada keberpihakan. Jadi kita membuat keputusan dan berperilaku pada saat dengan anak-anak itu juga harus dengan bijak, seperti itu. Tolak ukurnya seperti apa? Tolak ukurnya adalah norma-norma sosial dan norma-norma agama. Tidak bisa kita melibatkan secara subjektif, karena itu anakku, maka aku harus berpihak pada anakku. Aku harus melindungi anakku, harus melindungi nama baik anakku. Tidak seperti itu seharusnya. Karena seharusnya yang harus kita lakukan dalam mendidik anak itu bahwasanya kita bisa bersikap objektif, rasional, bijak, dan sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial. Dimana dengan hal itu maka anak akan tumbuh rasa berpikirnya, sebab akibatnya juga akan tampak dimana cara orang tua mereka berperilaku. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tua itu melakukan keberpihakan, maka anak juga akan tumbuh dengan cara keberpihakan pada hal-hal yang mungkin yang tidak baik, pada hal-hal yang mungkin subjektif, hal yang nepotisme. Maka dari itu, bijaklah menjadi orang dewasa dan terus menyayangi anak-anak yang tumbuh di lingkungan sekitar kita. Salam semangat dan salam literasi untuk anak usia dini. Sampai jumpa.